ada yang mampu menjadikan interogasi diri kita pribadi. Terkadang kita selalu asik. Dan banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala. Apa ciri-cirinya? Dia hanya melaksanakan perintah menahan dahaga, lapar, dan haus. Kadang ada orang berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia selalu membentak orang tuanya, melawan ibu dan bapaknya. Ini yang harus kita sadari. Ini amalan, suatu perbuatan amal ibadah yang bisa menyongsong kita menuju kesuksesan. Maka beruntunglah saudara-saudariku dimanapun berada, yang orang tuanya masih ada, yang orang tuanya masih utuh, keluarganya masih penuh. Jangan sia-siakan kesempatan ini di bulan Ramadan. Maka berbahagialah kita. Sebagaimana bulan Ramadan yang telah berlalu mungkin ada kekhilafan kita, amal ibadah kita yang bocor-bocor, yang bolong-bolong. Maka Ramadan yang ini, mari sama-sama kita jaga amal ibadah kita yang tadi pertamanya, wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kamu kepada ibu dan bapamu. Dan yang kedua ialah mengendalikan hawa nafsu. Banyak orang yang berpuasa hanya menahan dahaga, lapar, dan haus. Tidak mau menjaga amalan yang pertama. Yang kedua, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Apa contohnya? Dengan amarah, dengan emosional, dengan perkataan yang tidak senonoh, perkataan yang tidak memiliki makna dan tujuan. Ketahuilah, kata Imam Asy-Syafi'i dan para alim ulamanya lagi, ketika kita berpuasa, maka kurangilah perkataan-perkataan yang tidak bermakna. Selama ini kita berkata-kata yang berlebih-lebihan, berserak-serakan, dan tak mampu kita menjaga. Maka di bulan Ramadan inilah kita menjaganya. Kenapa orang-orang berpuasa itu memiliki bau mulut yang tak sedap? Agar kita menyadari bahwasanya tubuh kita ini busuk, diri kita ini tak berguna. Sedangkan kita satu harian berpuasa, mulut kita bau, napas kita tidak memiliki bau yang sedap. Maka ini dicontohkan agar kita jangan berkata-kata yang tidak memiliki makna, berkata-kata yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Inilah hawa nafsu tadi. Kita tidak mengendalikan hawa nafsu ini. Maka inilah sadari amalan kita. Saudaraku dimanapun berada. Yang ketiga, apa amalannya? Bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Inilah amalan yang ketiga di bulan Ramadan yang harus kita miliki. Kenapa? Orang-orang yang berpuasa ini selalu diuji dengan kesabaran yang sangat terkadang di luar pemikiran kita, di luar perasaan kita. Inilah harus yang kita sadari. Kita diuji dan selalu diberikan Allah cobaan. Kesabaran kita diuji. Bahkan sebelum bulan Ramadan kesabaran kita hanya biasa-biasa saja. Ketika datangnya Ramadan ini, Allah berikan cobaan yang lebih. Terkadang kawan sekeliling kita membuatkan rasa emosional kita ini rasa ingin membelenggu, ingin memberontak. Maka ada dikatakan puasa itu beberapa macam. Puasa ular. Kita harus sabar ketika menahan hawa nafsu, lapar, dan haus ini. Kita harus sadar. Jangan hanya rebahan, atau bahasa dengan zaman now, anak-anak zaman sekarang, rebahan. Maka barang siapa yang selalu rebahan, tiduran, golek-golek kalau bahasa Tanjung Balenya, ketika dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas ini, sama halnya dia seperti sia-sia melakukan amal ibadah itu. Allah memerintahkan puasa itu bukan hanya dengan tidur-tiduran, hanya berdiam diri, bermain HP. Tetapi cobalah kegiatan-kegiatan agar hati tubuh kita ini terbiasa melaksanakan itu. Orang banyak yang melakukan ini semua, tetapi tidak menyadari lebih baik tidur-tiduran karena nanti akan mengakibatkan capek.
Inilah Allah membuat basic dan pribadi kita di dalam bulan Ramadan ini. Supaya apa? Kita sabar menahan rasa lapar dan haus itu. Dan Allah menggambarkan kepada kita, inilah yang diderita orang-orang miskin selama ini. Berhari-hari, berjam-jam. Maka bahwasanya kita hanya berapa jam dari mulai subuh sampai sholat maghrib, azan maghrib, beberapa jam. Tapi orang-orang yang dahulunya, yang miskin, yang tidak memiliki duit, yang tak bisa meneguk air segelas, yang tak bisa memakan sesuap nasi, berhari-hari, bahkan ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Kita harus sadar ini. Inilah yang membuat kita harus kesadaran dan memiliki kesabaran yang memiliki arah dan tujuan. Dan jangan pernah, ada hadis mengatakan tidurnya orang berpuasa itu adalah amal ibadah. Betul, yang dimaksud tidur tadi ini bukan hanya seharian tidur, bukan. Yang dimaksud tadi ini ialah ketika azan subuh, kita sudah sholat subuh, kita mengaji. Dan dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh tidur, maka akan Allah berikan rezeki yang sangat baik.